Jamaah, barangkali kalau di Indonesia saya katakan warga NU, barangkali gitu gampangnya, itu tidak kenal dengan sosok nama yang namanya Al-Albani. Siapa Al-Albani itu? Adalah seorang pengikut pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, tapi Al-Albani ini adalah seorang tukang jam yang dia belajar otodidak hadis-hadis, kemudian dia menghukumi hadis-hadis sesuai dengan pemahaman dia, tidak memiliki guru dan sanad yang sangat sempurna sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Bahkan Syekh Al-Albani ini pernah meragukan keimanannya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang jadi rujukan hadis-hadisnya umat Islam diragukan keimanannya oleh Al-Albani. Tapi nanti bapak-bapak yang punya anak di rumah yang biasa main dengan mbahnya tadi, syekhnya tadi, syekh apa? Gak Google tadi, mbah Google ya, Fadilatul Mukarram ya dah, Syekh Google. Nanti dia bakal mengenal Al-Albani. Suatu saat bapak ibu kalau dulu mengaji sama guru-guru sekelas ayatmu misalnya yang sudah wafat, itu dikasih hadis, sebut saja misalnya hadis yang paling gampang, innamal amalu binniyat misalnya ya, nanti akan dikasih komentar sama anak-anaknya, cucu-cucunya, Pak, itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya dhaif, Pak, itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih, hadisnya hasan. Bahkan hadis-hadis yang dulu kita yakini kebenarannya, maka anak-anak kita yang mempunyai guru Syekh Google ya akan mengatakan, Pak, tidak usah pakai hadis itu palsu, hadisnya palsu, tidak bener. Kata siapa nak? Katanya Syekh Google. Syekh Google dilihat mana? Itu yang bilang Bapak Albani, katanya ini akan terjadi. Sekarang ini begitu Pak, tulisan-tulisan banyak Sahahahu Al-Albani, padahal Al-Albani sendiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gampangannya tokoh Wahabi.